pin video aja yang pin video yang ngomong nah, lihat nah, di start ini aja Assalamualaikum Abu Sofar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz Ami? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ya, karena ini pertemuan perdana, jadi sekalian perkenalan diri, Ana dari mewakili ICC Damam, Islamic Cultural Center Damam, Saudi Arabia. Mewakili teman-teman di sini dan juga Ustadz Sulhan Jauhari, beliau juga yang menjadi pembimbing kami di ICC Damam. Alhamdulillah kami Jumat sore mengadakan kajian online dan hari ini alhamdulillah antum sudah hadir di tengah kami untuk kajian yang dijadwalkan tentang harta haram yang dianggap biasa. Saya rasa kami nggak mukadimah panjang-panjang Ustadz, langsung bisa dimulai Ustadz kalau antum sudah siap. Instruksi dari kru. Afwan, suara antum ayahnya agak kecil di Zoom. Bismillah, cek. Suaranya agak kecil. Aku ini ditaruh. Ya. Suara bismillah, cek. Suara kedengaran dengan baik, Pak? Kedengaran tapi masih agak kecil, Ustaz. Kedengaran kecil. Ya, minta tolong berikan untuk laptop tuh yang mana ya? Sebentar. Sekarang suaranya udah bagus. Baik. Minta tolong akun satu lagi dijadikan co-host nanti untuk share screen. Baik, yang saya ada 2 akun yang mute. Jazakallah khairan. Nah, ini bisa share screen. Nah. Nabda Ustaz. Padahal Ustaz. Sudah? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk membuka salah satu forum belajar yang diselenggarakan oleh ICC, Islamic Culture Center, yang berkantor di Dammam, Arab Saudi. Bekerja sama dengan ANB Official untuk disiarkan secara live melalui ANB Channel dan fanpage Aminur Bais. Pembahasan kita sebagaimana yang disebutkan dalam pengumuman, kita akan mengupas tentang harta haram yang dianggap biasa di masyarakat. Kenapa ini perlu kita bahas? Kita akan melihat terlebih dahulu mengenai latar belakang. Pada saat buku tentang riba yang saya tulis diterbitkan oleh Pustaka Muamalah,
Ada sebagian jamaah yang mengatakan, saya tidak mau mengenal riba karena kalau sudah kenal nanti jadi sayang sama dan cinta dengan riba. Berlaku pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Tapi prinsip seperti ini tentu salah paham. Karena mengenal keburukan tujuannya bukan dalam rangka untuk mengamalkan dan mencintainya, tapi kita mengenal keburukan dalam rangka untuk menjauhinya. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kanan nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu banyak orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Bagaimana sunnah melakukan A, bagaimana sunnah B, apa fadilah amal A, apa fadilah amal B, amal apa yang paling afdol, pahalanya seperti apa, dan seterusnya. Namun Hudzaifah anti mainstream. Beliau punya kebiasaan yang berbeda. Apa yang beliau tanyakan? Wa sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam anisyar. Tapi aku lebih banyak tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa beliau bertanya tentang keburukan? Makhafatan ayyudrikani. Karena saya khawatir saya tertimpa dengan keburukan itu. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman lebih banyak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, besok ada potensi buruk tentang apa? Nanti akan ada seperti ini, ada banyak pembunuhan, ada tersebar banyak maksiat dengan bentuknya yang beraneka ragam, ada A, ada B, dan seterusnya. Sehingga Hudzaifah ibnul Yaman lebih sibuk untuk memahami tentang potensi-potensi kejahatan yang timbul di tengah masyarakat setelah ditinggal wafat oleh sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang kita tahu, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka potensi manusia untuk berbuat maksiat lebih besar dibandingkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Baik. Termasuk juga ketika kita mengenal tentang riba, kita mengenal harta haram. Tentu saja tujuannya bukan dalam rangka untuk diamalkan, namun tujuannya adalah dalam rangka untuk dihindari. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, "Araftu syarra la li syarri, walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra minal khair yaqa' fihi." Aku mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Karena siapa yang tidak mengenal keburukan, sementara dia hanya belajar tentang kebaikan, yaqa' fihi. Bisa jadi dia akan terjerumus ke dalamnya. Dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah memiliki satu pernyataan yang sering dikutip oleh para ulama untuk mengingatkan tentang bahaya ketika orang tidak kenal potensi keburukan. Ancaman ketika orang tidak kenal bahaya keburukan. Beliau pernah mengatakan, yang qudu ural islami urwatan urwah. Simpul-simpul Islam itu terlepas seutas demi seutas. Ada seutas simpul yang lain. Terlepas satu demi satu. Kenapa? Idh nasha'a fil Islam man la ya'rifil jahiliyah. Ketika di tengah kaum muslimin ada generasi yang mereka tidak paham tentang masalah jahiliyah. Berangkat dari sinilah para ulama menulis tentang beberapa buku yang isinya bahaya-bahaya dan sesuatu yang dilarang dalam syariat untuk diperkenalkan kepada manusia. Adz-Dzahabi memiliki buku yang sangat ma'ruf yang berjudul Al-Kabair, isinya kumpulan dosa-dosa besar. Al-Haythami memiliki buku yang sangat ma'ruf yang berjudul Az-Zawajir, itu juga ensiklopedi tentang hal-hal yang haram dalam Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau memiliki pelengkap dari buku-buku yang lain untuk memperkenalkan manusia tentang bagaimana tradisi jahiliyah yang beliau rangkum menjadi buku Masail Jahiliyah. Beliau juga memiliki buku Kitabut Tauhid, tapi sebenarnya isinya lebih banyak
tentang ensiklopedi syirik. Perbuatan syirik A, perbuatan syirik B, perbuatan syirik C. Agar orang mengenalinya dan berusaha untuk menghindarinya. Termasuk diantaranya adalah karya ulama kontemporer, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid diantaranya. Beliau menulis buku Al-Muharramat allati istahana bihan nas. Hal-hal haram yang banyak diremehkan oleh masyarakat. Sehingga pembahasan seperti ini memang dikasih porsi khusus oleh para ulama untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang apa saja hal yang haram, hal yang dilarang dalam kehidupan mereka. Cuman masyarakat kita punya dua telinga. Sebagian telinga mereka itu mudah menerima kritikan. Sehingga karena dia mudah menerima kritikan, gak gampang emosi, gak gampang baper ketika ada seorang da'i, ustadz, atau pembahasan yang mengarah kepada masalah kesalahan-kesalahan umum di tengah masyarakat. Mereka bisa menerima dengan baik. Alhamdulillah. Dan rata-rata orang seperti ini lebih mudah untuk menerima kebenaran. Karena dia kadang lebih sengaja belajar tentang masalah kritikan. Belajar tentang masalah apa itu syirik, belajar tentang riba, belajar tentang harta haram, dan seterusnya. Ada telinga yang kedua, yang dia gatel ketika menerima keterangan tentang masalah isinya kritikan. Sehingga kalau dia mendengar kajian para ustadz Ahlussunnah yang membahas tentang masalah syirik dan bid'ah, sudah vonis keluar. Ini kajian radikal. Kalau ada ustadz yang membahas tentang masalah riba, nah ini salah satu tanda pembicara radikal. Belum lagi kalau sudah membahas tentang berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang lain yang ada di tengah masyarakat. Dan da'inya juga beda. Ada da'i yang serba permisif, sehingga dia selalu mengesankan Islam itu mudah, serba boleh. Akhirnya, ya Anda tahu sendiri, penganutnya rata-rata adalah orang yang gampangan dalam atau suka meremehkan hukum-hukum syariat. Pokoknya yang penting kamu tahajud, dzikir, baca sholawat, perbanyak baca sholawat. Ya. Setelah itu nanti ya jangan lupa matur kepada siapa misalnya tokoh masyarakat. Nanti dosa-dosamu akan bersih dan hilang. Subhanallah. Bahkan ada yang diajari, sudah nggak perlu khawatir. Nanti kalau Anda mati, ketemu malaikat, sampaikan saja, saya adalah muridnya. Ya, muridnya Ustadz Fulan, muridnya guru A, guru B. Malaikat nanti takut dan segan kalau sudah nyebut namanya. Masya Allah. Ini agama apa? Ini agama apa? Sehingga seolah-olah sang tokoh ini memberikan pendidikan di tengah masyarakat yang sangat tidak mendidik. Karena serba permisif. Akhirnya serba boleh. Ada salah satu tokoh agama di Jogja yang Masya Allah, dia itu punya mesin perusahaan kecil sebenarnya. Perusahaan kecil produsen ciu, minuman keras. Khamr. Dia sendiri memang nggak minum, tapi dia jualan itu dan dia produksi itu. Dan dia beralasan begini, yang dilarang itu kan khamr. Bunyinya di Quran itu khamr yang dilarang, bukan ciu. Ya. Kalau ciu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada dalam hadis. Subhanallah. Dari apa yang dia ucapkan. Ada juga yang punya prinsip, wes gak apa-apa joget-joget terserah, mendem apa-apa yang penting ngaji. Nah, boy kata kunci yang penting ngaji. Mau mendem, mau mabuk, mau ini, mau itu terserah, yang penting ngaji. Sehingga diajarkan untuk serba permisif.
silahkan. Akhirnya orang menggampangkan. Makanya jamaah, mereka yang mendapatkan arahan dari metode seperti ini biasanya lebih gampang melakukan pelanggaran dalam masalah muamalah dibandingkan orang yang ketika dia belajar diarahkan oleh para gurunya untuk selalu takut kepada Allah. Awas, hati-hati. Dan takwa itu isinya hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum." Dan masih banyak lagi pesan-pesan takwa yang lainnya. Cuman muncul tokoh-tokoh yang dia lebih banyak mengajak kepada masyarakat, gampangkan masalah, gampangkan aturan. Ya. Dan kalaupun saya tidak menyinggung nama tokohnya, tapi insya Allah ma'ruf dengan gaya dakwah mereka. Baik. Termasuk juga diantaranya adalah harta haram yang dianggap biasa. Padahal itu terlarang. Tapi toleransinya terlalu luas. Sehingga akhirnya serba diperbolehkan. Saya mengumpulkan beberapa harta haram yang dianggap biasa, transaksi haram yang dianggap biasa di tengah masyarakat. Sebelumnya kita coba kasih kesimpulan seperti ini. Dalam kajian fikih muamalah, illah transaksi yang haram itu ada 3. Jadi sebab utama akad haram ada 3. Pertama adalah karena mengandung riba. Yang kedua karena mengandung gharar. Yang ketiga karena ada unsur kezaliman. 3 inilah penyebab utama transaksi dalam sebuah muamalah menjadi terlarang. Makanya ketika para asatidzah yang mereka lebih banyak belajar tentang masalah muamalah ditanya oleh para jamaah, Pak Ustadz, apa hukum praktek ini? Apa hukum praktek ini? Apa hukum praktek ini? Yang mereka sasar hanya ini. Cari ada nggak unsur ribanya, ada nggak ghararnya, ada nggak zalimnya. Ketika bersih dari 3 hal ini, selesai masalah. Berarti hukum asalnya mubah. Sehingga yang dicari cuma 3 ini. Metani 3 hal ini, nyari 3 pelanggaran ini, ya, itu dilakukan ketika ada kasus yang disampaikan kepada para asatidzah. Baik. Nah, nanti kita akan sebutkan beberapa harta haram yang diremehkan masyarakat dalam transaksi riba, dalam gharar maupun yang mengandung unsur kezaliman. Kita bahas yang pertama. Riba, ya, itu ada 2. Riba jual beli itu ada 2. Pertama adalah riba nasi'ah, yaitu riba yang disebabkan karena penundaan. Penundaan transaksi benda ribawi, terutama mata uang, emas, perak, kemudian uang kartal, dan yang lainnya. Baik, ada beberapa bentuk di mana orang melakukan pelanggaran riba nasi'ah di tengah masyarakat, dan bahkan itu dicarikan pembelanya. Di antaranya adalah jual beli emas secara online. Dan ini sempat viral, ya, karena ada sebuah fatwa yang dengan tegas mengatakan boleh jual beli emas secara online, jual beli emas secara kredit. Baik, tapi jelas ini adalah pendapat yang keliru, pendapat yang salah, ya. Karena jual beli emas secara online, menukar uang dengan emas secara online, ini masuk dalam kategori riba nasi'ah. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddah bil fiddah, wal burru bil burri, wasya'iru bis syair, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi,
Beliau menyebutkan 6 benda ribawi. Beliau mengatakan mislan bimithlin yadan biyadin. Harus sama dari sisi kuantitas dan dilakukan dari tangan ke tangan, artinya dilakukan secara tunai. Baik, kita coba lihat hadisnya. Hadis dari Ubadah Ibnu Samit. Kemudian Nabi SAW di akhir hadis beliau mengatakan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila beda jenis, maka silahkan ditransaksikan dengan adanya kelebihan sebagaimana yang kalian kehendaki selama dilakukan tunai. Sehingga termasuk di antara beda jenis di situ adalah emas dengan uang. Ini sama-sama benda ribawi tapi beda jenis. Boleh ada selisih. Emas 1 gram, uangnya sekilo. Boleh nggak Pak? Boleh. Sekarang 1 gram berapa? 1 juta. Uang receh 100 rupiah. Kalau di total sebanyak 1 juta, berarti butuh 10.000 uang receh. 1 rupiah. Ditimbang, wah itu bisa sekilo misalnya. Baik. Nah, emas cuma 1 gram, uangnya sekilo. Boleh nggak? Boleh. Karena dia beda jenis. Tapi wajib tunai. Jika tidak tunai, maka di sana terjadi riba nasi'ah. Baik. Dan di masyarakat kita, praktek ini cukup banyak, terutama apalagi di masa pandemi ini. Sehingga mereka termotivasi harga emas yang melambung terus naik. Lalu orang berlomba-lomba investasi emas. Ayo beli emas, beli emas, beli emas. Namun karena masalah keterbatasan, tidak bisa banyak mobilisasi, ya, atau mobilitas masyarakat dibatasi. Akhirnya transaksi ini dilakukan secara online. Uang transfer, kemudian emas dikurirkan. Dan banyak terjadi seperti itu. Lalu ada salah satu fatwa yang mengatakan hukumnya boleh dengan alasan emas bukan lagi alat tukar. Baik. Sekarang kita akan lihat. Ya. Jual beli emas online. Jual beli emas online hukumnya boleh karena emas bukan alat tukar. Baik. Saya sedang menceritakan fatwa orang ya. Ya, di sini mungkin saya menurut seseorang gitu ya. Hukumnya boleh. Karena emas bukan alat tukar. Baik. Alasan bahwasanya emas bukan alat tukar sehingga dia boleh ditransaksikan secara online, ini jelas alasan yang tidak benar. Kenapa bisa disebut alasan yang tidak benar? Karena Rasulullah SAW menyebutkan di sini, adzhab bidzahab wal fiddah bil fiddah. Emas dengan emas, perak dengan perak. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf. Kalau beda jenis, yang satu emas, yang satu perak. Beliau tidak mengatakan dinar dirham, tapi beliau mengatakan emas dan perak. Yang kedua, sebenarnya uang kartal itu kan turunan, ya. Dia turunan emas. Maka hukum-hukum yang berlaku pada uang kartal juga berlaku dalam atau mengikuti hukum yang berlaku dalam emas. Ya. Karena turunan, maka hukum yang berlaku pada uang kartal, ya, hukum yang berlaku pada uang kartal mengikuti hukum yang berlaku pada emas. Gini. Sehingga ketika ditransaksikan wajib tunai sama kuantitas kalau sejenis. Kemudian yang kedua,
ada kewajiban zakat untuk uang sebagaimana ada kewajiban zakat untuk emas. Baik. Nah, anehnya begini. Jika emas digugurkan, terus gimana posisi uang? Jika emas dianggap gugur sebagai statusnya sebagai benda ribawi, gimana posisi uang? Padahal uang itu adalah turunan dari emas. Dan jika idza saqatal asal, saqatal far'. Kalau asalnya sudah dinyatakan nggak berlaku, maka berarti turunannya juga tidak berlaku. Baik. Karena itulah beralasan seperti ini adalah alasan yang tidak benar. Karena emas itu pokok, sedangkan uang kartal itu turunan. Jika kita menyebut emas sudah tidak lagi benda ribawi, karena dia bukan alat tukar, terus gimana ini dengan uang kartal yang sebenarnya dia hanya diturunkan dari hukum emas? Nanti lebih nggak karuan lagi. Padahal uang kartal, menurut mereka yang mengatakan bahasanya emas bukan benda ribawi, mereka sepakat uang kartal itu benda ribawi. Loh kok bisa yang asal malah dihilangkan, turunannya malah dikuatkan. Baik. Sehingga di sini menyalahi kaidah yang disampaikan oleh para ulama bahwa jika uang itu adalah turunan dari emas, maka jangan sampai kita mengatakan emas sudah tidak berlaku lagi sebagai alat tukar. Sekarang yang berlaku adalah uang. Karena asal tidak boleh mengatakan seperti ini karena asal tidak boleh digugurkan. Wallahu alam, semoga bisa dipahami ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara bentuk transaksi riba yang sering diremehkan masyarakat adalah ini. Tukar menukar antara real Saudi dengan IDR beda tempat. Ya. Beda tempat, misalnya yang satu Jeddah, yang satu Indonesia, yang satu di Jakarta. Baik. Dan Anda bisa pastikan ketika ini terjadi, maka pasti di situ ada selisih waktu. Ya. Misalnya begini, ada orang utang ke temannya 1.000 real karena dia mau pulang. Terus diutangi 1.000 real, terus dia pulang. Ketika dia pulang, dia berjanji sama temannya, nanti akan saya bayar dengan rupiah kalau kamu pulang. Saya bayar dengan rupiah kalau kamu pulang, dengan kurs ketika saya bayar. Boleh nggak kayak gini? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena itu aslinya adalah tukar menukar real dengan rupiah, tapi tidak tunai. Tukar menukar real dengan rupiah, tapi tidak tunai. Dan ini termasuk di antara transaksi yang dilarang. Meskipun prakteknya yang seperti ini kadang dilakukan oleh sebagian jamaah umroh, termasuk juga misalnya para teman-teman yang kerja di sana. Kadang mereka ngasih utang ke temannya dalam bentuk real, tapi nanti minta di Indonesia dalam bentuk rupiah. Dan itu disepakati di depan. Nah, itu dipahami oleh para ulama sebagai transaksi saraf, uang ditukar dengan uang, tapi tidak tunai. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian berikutnya adalah transaksi hedging. Ya. Jamin nilai. Transaksi jamin nilai. Sebenarnya hedging ini ada dua ya. Kalau dilihat dari sisi bagaimana orang memahami hedging, ya. Ada hedging yang dia sifatnya rencana akad. Dan ada jamin nilai yang sifatnya adalah melanjutkan akad.
Kalau sifatnya rencana akad, insya Allah tidak masalah, boleh. Ya. Misalnya gimana? Si A ada di Dammam, si B ada di Jakarta. B punya emas, A pengen beli emas. Kemudian A bilang, saya insya Allah akan ke tanah air, ke Indonesia, kurang lebih sebulan lagi. Nah, harga emas kan naik turun tuh. Ya, sangat sensitif. Lalu dia pengen deal hari ini. Saat teleponnya. Akhirnya deal, kamu punya emas berapa? 10 gram. Harganya berapa? Sekian juta. Baik, nanti kita serah terimanya saat saya pulang ke Indonesia, ya. Ketemu di sini, kemudian nanti akan menukar antara emas dengan uang. Baik. Kemudian harganya itu dikunci saat tadi. Nah, deal berapa ini? 10 gram. Ya, per gramnya 1 juta. Baik, saya bayar 10 juta. Deal. Nah, ini jangan berubah ya. Sebulan berikutnya harga emas misalnya jadi 1.100.000. Nah, dia nggak boleh berubah, tetap harus dibayar 1 juta. Baik, model kayak gini dilarang karena dia berarti sifatnya melanjutkan akad, sehingga yang terjadi adalah jual beli emas secara tidak tunai. Beda dengan rencana akad. Kalau rencana akad, nanti saya mau beli emas kamu, tapi setelah saya pulang ke Jakarta, ya, saya akan bawakan uang untuk beli emas kamu. Cuman saya minta gini, nanti harganya harga sekarang ya, jangan sampai dinaikkan. Mau nggak? Ya siap, nanti kami layani dengan harga sekarang. Baik, akhirnya bulan depan mereka ketemu, terus melakukan akad. Boleh nggak si batalin? Boleh. Kenapa? Belum terjadi akad yang selesai. Akadnya belum final. Wallahu ta'ala alam. Karena yang namanya harga dalam transaksi jual beli emas, jual beli perak itu bebas. Nabi SAW tidak memberikan ketetapan, sehingga mau mahal silahkan, murah silahkan. Dalam masalah harga bebas. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya jamaah, kita akan beralih ke riba fadl. Riba fadl adalah riba karena penambahan. Riba fadl adalah riba karena penambahan. Riba karena penambahan. Apa yang ditambahi ketika di situ dilakukan tukar menukar benda riba yang sejenis, tapi ada kelebihan. Contohnya ini, tukar rupiah dengan rupiah, yang di situ ada kelebihan. Nah, ini biasanya musim lebaran. Ya. Misalnya tukar 100.000 dengan pecahan 10.000, nanti tinggal 90.000 yang dikasihkan. Ada kelebihan ini masuk dalam kategori riba fadl, hukumnya dilarang. Baik. Kemudian juga tukar tambah emas. Tukar tambah emas. Ini juga dilarang jika di situ ada kelebihan. Prakteknya kan begini ya. Ada orang punya cincin 5 gram. Cincin emas 5 gram. Ini dibeli tahun 2010. Lalu di tahun 2020 mau ditukar dengan yang baru. Ya, karena cincinnya sudah dipakai selama 10 tahun. Ditukar dengan dengan cincin yang baru. Akhirnya dilakukanlah tukar menukar seperti ini. Jadi cincin emas 5 gram ya, ditukar dengan misalnya cincin emas baru ya, sama-sama 5 gram, tapi ini di tahun 2020. Nah, biasanya yang cincin lama plus biaya tertentu ya, plus kelebihan ya, biaya tertentu. Misalnya dikasih 200 atau berapa gitu. Baik. Boleh nggak kayak gini? Sama-sama cincin, ini lama tahun 2010, ini baru 2020, kita tukeran, nanti saya tomboi.
Nggak boleh. Ini masuk kategori riba fadl, hukumnya dilarang. Wallahu ta'ala alam. Baik, insya Allah bisa dipahami. Berikutnya kita beralih kepada transaksi gharar yang dianggap biasa. Gharar yang dianggap biasa. Sebenarnya prakteknya itu lebih banyak diprakarsai oleh perusahaan. Ya. Gharar yang bernilai biasa atau dianggap biasa itu biasanya atau lebih banyak diprakarsai oleh perusahaan. Contohnya apa, Pak? Perusahaan MLM atau asuransi. Ini Masya Allah termasuk di antara sumber gharar yang paling besar di masyarakat, terutama asuransi. Ya, terutama asuransi. Baik, kenapa di sini ada gharar? Karena yang terjadi adalah jual beli peluang, baik di MLM maupun di asuransi. Saya tidak mengatakan semua MLM. Di sini kita hanya mengambil salah satu metode MLM yang dia sistemnya sistem Ponzi. Kemudian downline dia beli barang plus izin untuk memasarkan, lalu dia cari downline yang lain. Ya. Ketika dia dapat, dia bisa untung. Kalau nggak dapat, dia rugi. Sehingga model seperti ini yang terjadi adalah jual beli peluang pasar. Dan itu hukumnya dilarang. Asuransi, Masya Allah, ini lebih parah lagi. Bahkan ada sebagian orang bankir yang mengatakan, asuransi itu memang saat ini belum banyak disentuh. Dalam arti perjuangannya, gerakannya tidak sebagaimana gerakan anti riba. Kalau gerakan anti riba kan semarak di mana-mana. Gerakan anti asuransi tidak sebagaimana sesemarak gerakan anti riba. Baik, asuransi selama dia komersil, maka mustahil bisa jadi syariat. Selama dia komersil, tujuannya untuk cari untung, maka hampir dia sulit untuk bisa menjadi asuransi yang sesuai syariat. Karena pada asalnya asuransi itu jika diniatkan untuk bantu, maka tidak ada nilai keuntungan sepeser pun. Bapak kalau kecelakaan nanti kami kasih donasi. Nah, mungkin itu salah satu di antara bentuk asuransi jika dananya dikumpulkan dari masyarakat. Wallahu alam. Kita tidak sedang membahas detail asuransi, tapi intinya semua asuransi yang tujuannya komersil bisa kita pastikan itu adalah asuransi yang tidak syar'i, asuransi yang melanggar aturan syariat. Tayyib. Kemudian berikutnya termasuk di antara gharar adalah bisnis referral. Sebenarnya ini mirip seperti MLM. Cuman kalau bisnis referral ini hasilnya lebih mudah kelihatan dan biasanya dilakukan di dunia maya. Ada orang jual e-booknya online, soft copy ya. Dia jual e-book. Lalu dia menawarkan kepada pembelinya, nanti kamu kalau berhasil jual e-book ini, kamu saya kasih link referral. Kamu kalau sudah berhasil, ada orang yang ngeklik dari kamu, nanti akan masuk jadi kredit kamu, jadi poin bagi kamu. Nah, ketika nanti sudah jadi poin, ya, dalam jumlah yang banyak bisa diuangkan. Nah, bisnis seperti ini sebenarnya ada sisi gharornya. Sisi gharornya adalah karena di situ jual beli peluang pasar. Anda bisa lihat seperti ini ya. Misalnya si A ingin terlibat jadi anggota atau bisa turut menjualkan. Kemudian si B menjual e-book ya, yang isinya belum tentu bermutu, pokoknya e-book. Yang ini harganya adalah 200.000.
Jika ada orang yang mau beli, ditawarin. Kamu nanti bisa mereferensikan yang lain. Dan yang 100.000 untuk kamu. Wah, akhirnya banyak orang yang ikut terlibat. Oh ya, saya mau daftar 200.000. Dia punya link referral. Kasihkan teman-temannya. Nyantol 1 dapat 100. Nyantol lagi dapat 100. Oh, sekarang tinggal untungnya. Karena 200.000 sudah tertutupi. Kemudian tinggal untungnya. Maka kalau ada referral yang lain, dia untung. Nah, yang kasihan siapa? Yang paling terakhir. Mau nawarin ke siapa lagi? Semuanya sudah punya. Makanya sistem Ponzi itu bisa dipastikan akan mengalami saturasi. Ketika yang bawah sudah padat, tidak bisa, sudah. Nanti yang dirugikan adalah pihak yang paling bawah. Baik. Kemudian di antara bentuk gharar adalah giveaway yang akan diundi, ya, namun bersyarat belanja. Contohnya, ada banyak hadiah, kulkas, lemari, kemudian magicom dan aneka hadiah yang lainnya. Dipajang di sebuah toko, lalu toko ini memberikan kesempatan kepada para konsumennya, Anda bisa dapat hadiah ini, tapi dengan syarat nanti ngisi belangko ini. Untuk bisa dapat belangko ini, belanja dulu sebanyak 50.000. Maka orang berlomba-lomba belanja. Yang penting dapat 50.000 sehingga bisa ikut undian. Diisi, masukkan ke kotak. Diundi di akhir bulan misalnya. Baik, giveaway seperti ini sebenarnya ada unsur gharannya. Bagi mereka yang secara sengaja ketika belanja tujuannya adalah dalam rangka untuk mengincar hadiah. Karena dia beli tujuannya bukan untuk belanja, tapi belinya beli kupon undian. Namun kalau belinya bukan kupon undian, belinya beli barang sesuai kebutuhan, lalu dia dikasih kupon undian, maka insya Allah tidak masalah karena kupon ini sifatnya gratis, tidak bayar, ya. Baik, dan hadiah yang gratis meskipun gharar hukumnya boleh, karena gharar yang gratis hukumnya diperbolehkan. Contoh yang lain, beli terus nanti kumpulkan huruf yang tersusun dengan nama Yosan. Nah, akhirnya anak-anak pada beli. Dikumpulin tuh Pak bungkus-bungkusnya. Berusaha untuk ngejar Yosan, selalu cuma dapatnya Yosa. N-nya enggak tahu. Nah, yang kayak gini dinilai terlarang oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik. Selanjutnya yang terakhir adalah pembahasan seputar masalah keberadaan dolim yang dianggap biasa. Nah, sebenarnya terlalu banyak contoh ini, kedoliman ini, yang dianggap biasa di tengah masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan masalah layanan bagi masyarakat. Jadi dolim yang bentuknya bisa misalnya korupsi, ya. Kemudian apalagi sogok. Kemudian apalagi misalnya uang tips dan seterusnya. Belum lagi ketika bertransaksi orang melakukan kecurangan. Maka itu juga termasuk di antara tindakan kedzaliman. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kasus sogok di Indonesia itu Masya Allah, terutama yang mengatasnamakan itu adalah tips, itu Masya Allah ya, sangat kental. Sehingga banyak di antara karyawan ketika dia memberikan layanan kepada klien, terus nanti dia minta, tolong Pak dikasih, seikhlasnya nggak apa-apa. Dia minta. Padahal itu tips. Dan ini termasuk di antara hadayal umal yang disebut oleh Nabi SAW sebagai harta ghulul, yaitu harta khianat. Baik. Sogok juga demikian, ya.
terutama ketika orang berurusan dengan urusan yang besar dan menyinggung pihak pemerintah, masalah perizinan dan seterusnya. Kadang ngarani di depan, nyebut di depan. Saya maunya kayak gini. Dan itu semuanya adalah tindakan kezaliman, ya. Karena pada asalnya negara tidak boleh dalam hal ini mengambil sebagian harta dari rakyat, ya, kecuali jika arahnya dibenarkan. Apalagi aparat yang memberikan layanan. Kalau dia sudah dapat gaji, maka dilarang untuk mengambil yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan tentang masalah rincian seperti apa harta haram yang lainnya, kami sangat sarankan Anda membaca bukunya Al-Ustadz Dr. Irwandi Tarmizi hafizahullah ta'ala yang membahas tentang masalah harta haram kontemporer. Dan bukunya cukup tebal, sudah ma'ruf ya. Anda bisa pelajari buku itu satu demi satu, dan di situ isinya adalah kebanyakan mengupas tentang masalah harta haram, ya, dari mulai yang paling besar sampai yang dan turunan-turunannya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas ilmu yang sangat bermanfaat. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kami buka forum tanya jawab. Silakan bisa di chat room atau langsung juga nanti kami bantu dengan open mic. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk ke kami. Barakallahu fikum Ustaz. Apabila saudara di Jakarta minta dibelikan emas di Saudi dengan akad titip bukan jual beli. Emas dibeli dengan SAR atau real, nanti dibayar dan serah terima di Jakarta. Bagaimana pembayaran sesuai syariah? Baik. Minta dibelikan emas dari Saudi. Jadi akad yang terjadi seperti ini ya. Misalnya A ini di Indonesia, kemudian B saudaranya ini berada di KSA di Saudi. Nah, terus apa yang perlu dilakukan? Pertama adalah A mewakilkan B untuk beli emas. Sudah? Lalu B memberi utang ke si A senilai rupiah tertentu, ya. Senilai rupiah tertentu, misalnya senilai harga emas itu. Lalu B membelikan ya, emas itu di KSA. Sehingga tahapannya kayak gini ya, takyif fikihnya. Insya Allah jika seperti ini yang terjadi tidak masalah. Nah saat ketemu itu ketemu bayar utang, bukan ketemu jual beli emas. Karena posisi si B dalam hal ini adalah wakil untuk beli emas. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Berikut pertanyaan dari salah satu jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya poin dari penggunaan kartu kredit di mana poin tersebut bisa ditukarkan menjadi barang atau jasa lainnya? Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Poin dari kartu kredit, saya kurang paham mengenai asal usulnya. Namun begini, sebenarnya kartu kredit sendiri itu kan sudah bermasalah. Karena Anda mengambil kredit di bank, otomatis nanti akan menyetujui transaksi riba dengan pihak bank. Karena itu, jika kartu kreditnya sudah bermasalah, maka semua turunan dari ini juga ikut bermasalah. Ya. Sehingga kita sarankan sebaiknya kartu kreditnya tidak lagi dipakai. Bila perlu Anda gunting
sehingga tidak ada lagi istilah kredit dari bank. Wallahu ta'ala alam. Nah, berikut Ustaz, ada pertanyaan. Mohon dijelaskan hukum jual beli saham. Adakah saham yang halal atau non riba di Indonesia? Mungkin ada contohnya juga. Baik. Tentang jual beli saham. Ini dulu pernah kita singgung ya di kajian halal haram bisnis online. Kita sempat menyinggung tentang seperti apakah jual beli saham. Pertama, ulama berbeda pendapat mengenai takyif fikih saham. Ya. Pendekatan fikih untuk saham. Baik. Sebagian ulama mengatakan bahwa saham itu barang dagangan. Saham itu barang dagangan. Sudah begitu, kamu transaksi saham bebas, sebagaimana barang dagangan. Yang kedua, saham itu adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan aset, mewakili kepemilikan sebagian aset perusahaan. Baik, dan ini pendapat jumhur ulama. Kalau ini pendapat Syekh Jadul Haq, ya, salah satu ulama Mesir. Ya. Baik, sehingga ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Namun saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur ulama, sebagaimana yang ma'ruf di tempat kita secara urf, saham itu ya seperti ini, surat berharga yang mewakili kepemilikan aset. Nah, kemudian kalau kita sudah bicara ini, ya, dia adalah mewakili kepemilikan aset, maka beli saham itu sama dengan ikut kerjasama. Ya, bahasa lainnya bermusyarakah. Beli saham itu sama dengan ikut kerjasama, yaitu bermusyarakah dengan pihak perusahaan. Baik. Nah, ketika orang bermusyarakah dengan beli saham di sebuah perusahaan, apa yang perlu dia perhatikan? Ya. Pertama, dia perlu memperhatikan dari sisi kehalalan objek. Kehalalan saham. Gimana kriteria kehalalannya? Ya, dilihat tentang penghasilannya. Yang kedua, misalnya apakah dia punya deposito di bank ataukah tidak, yang nanti akan menghasilkan bunga. Ya, dilihat dari kehalalannya. Kalau perusahaannya adalah perusahaan manufaktur untuk sesuatu yang mubah, alhamdulillah, berarti poin pertama terpenuhi. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan melihat tidak ada potensi maksiat. Tidak ada potensi maksiat ketika bermusyarakah. Afwan Ustaz, kayaknya screen-nya belum di-share Ustaz. Oh, maaf, mohon maaf ya. Screen-nya belum di-share. Ya. Baik. Kita ulang ya. Jadi jual beli saham tadi kita sampaikan menurut pendekatan fikihnya, pendekatan fikih saham ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan saham adalah barang dagangan, dan ini pendapat Syekh Jadul Haq. Dan ada yang mengatakan saham itu surat berharga yang mewakili kepemilikan aset, dan ini pendapat jumhur ulama. Kemudian tentang beli, kalau kita sepakat dengan pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kita nilai lebih kuat, maka konsekuensinya begini, beli saham itu sama dengan ikut kerjasama, ikut bermusyarakah. Ini yang perlu kita garis bawahi, beli saham sama dengan ikut kerjasama.
Karena itu di sana ada syarat, ya. Ada syarat jual beli saham. Pertama, kehalalan objek. Kehalalan objek itu berarti berbicara kehalalan perusahaan. Kehalalan pendapatan PT perusahaan. Kalau PT ini bergerak dalam bidang yang mubah, insya Allah tidak masalah. PT bergerak di bidang yang mubah, misalnya apa Pak? Ya jual beli manufaktur, kemudian PT yang menyediakan barang-barang sehari-hari, makanan yang halal, dan seterusnya. Yang kedua adalah mempertimbangkan proses bermusyarakah. Ya. Mempertimbangkan proses dalam bermusyarakah. Maksudnya gimana mempertimbangkan proses bermusyarakah? Baik. Prinsip musyarakah, ya. Prinsip musyarakah itu sama dengan wakalah. Sama dengan wakalah. Berarti kalau saya bekerja sama dengan A, maka A wakil bagi saya wakil A. Ya, itu prinsip musyarakah, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Nah, berarti begini, jika si A memiliki saham PTX, ya, maka berarti di sini berarti si A mewakalahkan, si A mewakilkan, maka si A mewakilkan pihak manajemen PTX untuk mengatur, ya, dana itu. Begitu ya. Sehingga kalau pihak manajemen memutuskan kita utang riba, berarti pemilik saham ada di situ. Karena ini wakil saya. Wah, saya sebenarnya nggak setuju. Kalau nggak setuju, bilang nggak setuju. Wah, tapi nggak bisa. Sana suaranya mayoritas misalnya. Ya kalau gitu, kayak gitu, Anda nggak bisa menghindari. Berarti Anda harus cabut dari situ. Caranya gimana? Lepas sahamnya. Jangan beli saham. Nah, yang kedua ini jarang orang bisa berhasil untuk selamat darinya. Pelanggarannya cukup banyak. Ya. Apalagi untuk saat ini seperti kemarin ya, belum dijumpai menurut mereka yang pernah bermain di dunia saham. Dulu kita hadirkan Pak Reza Zulkasy yang beliau termasuk salah satu mantan pemain saham belasan tahun. Ya, beliau mengatakan belum dijumpai ada perusahaan yang dia nggak punya utang riba atau tidak punya piutang riba. Nah, sulit bagi kita terus. Kalau saya beli saham dia, berarti saya terlibat dengan kebijakan dia. Kalau saya nggak setuju, saya harus ingatkan. Tapi kalau saya nggak mau ngingatin, ya berarti saham saya harus saya cabut agar saya tidak bermusyarakah dengan yang ini. Wallahu ta'ala alam. Nah, untuk contoh saham-saham yang memenuhi kriteria seperti apa saya kurang tahu ya di Indonesia. Saya kurang tahu. Namun yang lebih bagus ya Anda bisa lakukan akad musyarakah mudharabah dengan masyarakat pada umumnya ya, sehingga mereka bisa mendapatkan modal dari kita dan bisa mengembangkan usahanya yang bersifat lebih kecil, mikro, dan seterusnya. Wallahu alam. Baik. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustaz, bagaimana jika ada orang yang dulu menerima hadiah atau THR dari rekanan dan merasa bersalah, kemudian ingin bertaubat? Apakah boleh diganti dengan sedekah dengan niat membersihkan harta? Sebab jika dikembalikan tidak tahu rekanannya di mana. THR rekanan, apakah yang dimaksud ini adalah kliennya? Kalau yang dimaksud klien ya, ini THR yang nggak boleh.
Tapi kalau yang dimaksud THR rekanan adalah dikasih hadiah oleh rekan dia, oleh temannya, insya Allah tidak masalah. Nah, kita tidak tahu ini maksud THR rekanan. Wallahu a'lam. Atau ada penjelasan tambahan, Ustaz? Belum ada Ustaz, ini nanti mungkin menyusul penjelasan tambahan dari beliau. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik. Apa hukumnya membeli emas dengan sistem menabung per bulan seperti di Antam atau Pegadaian? Membeli emas dengan sistem menabung, jika tidak dilakukan akad, insya Allah tidak masalah. Jadi misalnya saya penjual emas, lalu Anda mau beli emas saya. Dengan sistem menabung, deposit ke saya, Pak titip dulu 100, titip dulu sekian, titip. Sampai genap bisa dipakai beli emas misalnya 3 gram. Terus baru saya info, duitmu itu cukup untuk dipakai emas 3 gram. Dipakai beli emas 3 gram. Akhirnya dia beli, terus dia beli pakai duit itu, saya serahkan emas 3 gram dengan harga saat transaksi. Tidak masalah kayak gini. Tapi kalau deposit itu adalah kredit cicilan, misalnya emasnya sudah dibawa, terus kita bayar DP sekian juta, nanti sisanya dicicil, hukumnya tidak boleh. Karena berarti di sini terjadi jual beli emas secara tidak tunai. Wallahu a'lam. Baik, ini ada yang mau bertanya langsung Ustaz. Silakan Abu Najwa. Tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fikum. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Afikum Mau barakallah. nanya tentang jual beli emas. Di suatu toko, dulu pernah saya beli emas misalnya 3 gram dengan harga sekian begitu. Setelah 3 bulan, saya mau ganti dengan yang 5 gram begitu. Saya mau jual yang 3 gram, mau beli yang 5 gram di toko yang sama begitu. Tapi tokonya memberikan syarat begitu. Dengan harga saya jual yang 3 gram itu dengan harga yang dulu, kemudian setiap gramnya itu dipotong begitu. Dan dengan alasannya itu biaya transaksinya begitu, biaya surat menyuratnya begitu. Terus setelah dipotong itu beli yang 5 gram dengan harga yang baru begitu, dengan harga yang sekarang begitu. Bagaimana seperti itu, Ustaz? Baik. Jadi memang emas itu ada suratnya kalau di tempat kita ya. Surat kepemilikan emas ya. Meskipun dia tanpa identitas. Nah, ketika yang terjadi seperti yang diceritakan, berarti beli emas 3 gram ya. Kemudian dijual jadi uang. Lalu dipakai untuk beli emas 5 gram. Ya, insya Allah tidak masalah. Karena setelah uangnya dia terima, berarti akadnya dilakukan secara tunai. Kemudian dipakai untuk beli emas yang 5 gram. Ya, tentu saja dia juga harus mengeluarkan uang yang lebih. Insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Yang kedua boleh? Yang kedua gimana? Yang kedua transaksi seperti ATM tapi bukan ATM begitu, Ustaz. Di suatu kampung ada kan kampung jauh dari ATM begitu. Dia mengambil uangnya itu di misalnya supermarket begitu. Tapi supermarketnya memberikan syarat misalnya dalam 1 juta itu biayanya Rp5.000 begitu. Jadi setiap dia ngambil dari 1 juta kelipatannya biaya nanti 5.000 begitu. Setelah dia transfer melalui di sana, dia terima uang 8 juta misalnya berarti 5.000 kali 8 begitu biayanya. Gimana seperti itu? Baik. Yang saya pahami tarik tunai seperti ini, kemudian Anda dikasih beban 5.000 per 1 juta, ini murni biaya layanan kalau yang saya pahami. Dan biaya layanan berarti itu jual beli jasa.
karena dia menyediakan mesin EDC, kemudian setelah digesek masuk ke saldo dia, kemudian Anda dikasih senilai yang sama. Iya benar. Nah, kemudian di situ ada tambahan 5.000. Insya Allah tidak masalah, karena di sini tidak ada akad utang piutang. Anda menarik duit Anda sendiri melalui orang ini dengan akad hawalah pemindahan utang. Pemindahan utang artinya begini, bank utang ke Anda. Karena kalau saya nabung, kemudian saya punya rekening senilai 50 juta misalnya, berarti bank utang ke saya 50 juta. Nah, saya masuk ke pelosok kampung, di situ nggak ada bank, saya nggak bisa nagih dengan menggunakan ATM bank. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya datang ke orang yang punya EDC, terus saya gesek. Itu kan sama dengan, Pak, utang 50 juta, saya kasihkan ke Bapak 2 juta. Tapi tolong digantikan. Sehingga itu tukar-menukar uang dengan uang. Dan jika di situ ada biaya 5.000 sebagai biaya administrasi sesuai kondisi real, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik, cukup? Masih ada waktu, apa masih bisa tanya jawab, Ustaz? Silahkan ya, mungkin sampai 8.45 agar antum bisa gunakan sisa waktunya untuk zikir sore ya. Baik. Maghrib jam berapa? Jam di sini jam 4.55, Ustaz. Mungkin di waktu Indonesia Barat jam 8.55. Baik. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi fikum barakallah. Kalau supplier memberikan souvenir seperti buku atau USB, apakah boleh kita manfaatkan untuk keperluan pribadi? Supplier memberikan buku atau USB. Nah. Posisi Anda sebagai apa? Posisi penanya sebagai apa? Sebagai karyawan atau konsumen? Sepertinya. Baik, tidak disebutkan di pertanyaan ya. Iya. Kalau boleh saya meraba. Oh, silakan, Pak. Sebagai karyawan katanya, Ustaz. Oh, sebagai karyawan, baik. Dia karyawan toko A di bagian pengadaan. Lalu dia menghubungi supplier. Toko kami butuh ini. Nah, kemudian supplier ini ngasih USB, ngasih buku. Boleh nggak dimanfaatin? Itu haknya perusahaan. Anda serahkan ke perusahaan. Nah, selanjutnya perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, setelah diserahkan, kok mereka ngasihkan ke salah satu karyawannya sebagai reward, tidak masalah. Itu haknya perusahaan. Sehingga harus dikembalikan dulu ke perusahaan, berikutnya terserah perusahaan. Wallahu a'lam. Kami waktu di UFIT ya, posisi saya di media, kemudian ada teman-teman yang bekerja di bagian majalah. Karena majalah ini sering cetak banyak, saat lebaran dikasih parcel. Ya. Padahal yang menghubungkan si A, tapi tidak dimiliki si A. Parcel itu langsung diserahkan ke perusahaan, ke UFIT. Karena dulu UFIT kan termasuk punya majalah. Ya. Akhirnya kebijakan atasan bagi ke seluruh karyawan. Karena parcelnya cukup gede, dibagi dan dimakan bareng. Ya. Insya Allah tidak masalah, itu kembali kepada kebijakan perusahaan jika ini adalah perusahaan swasta. Tapi kalau itu perusahaan milik negara, ya, BUMN atau yang lainnya, termasuk jika dia adalah ASN, dapat seperti ini wajib dikembalikan ke negara. Nah, caranya gimana Pak dikembalikan ke negara? Kalau tidak bisa ya bisa digunakan untuk fasilitas umum yang itu merupakan fasilitas milik negara. Wallahu a'lam. Baik. Baik tadi. Baik, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir, mungkin bisa ditutup dari antum. Baik.
Demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan kami haturkan jazakumullah khairan kepada segenap kru yang membantu acara kita. Semoga Allah Ta'ala memberkahi apa yang kita pelajari. Dan bagi Anda yang masih menjumpai waktu sore di hari Jumat, jangan lupakan kesempatan itu untuk memperbanyak berdoa. Semoga Allah Ta'ala mengijabahi doa Anda. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Barakallahu fikum buat jamaah yang hadir.